Ya Habu, perkenalkan, nama saya Kasih Rahmani Natania Dayu. Asal sekolah UPTD SMP Negeri 2 Laheni kelas 7. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat dengan judul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Kalimantan, hiduplah seorang ibu bersama anak semata wayangnya yang bernama Darmi. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Sejak kecil, Darmi sudah menjadi anak yatim. Semua kebutuhan dan keperluan Darmi dicukupi oleh ibunya. Sang ibu bekerja di ladang demi menghidupi anak semata wayangnya. Walaupun tak memiliki ayah sejak kecil, tetapi Darmi tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sejak kecil, apa yang diminta Darmi selalu dikabulkan oleh ibunya. Hal inilah yang membuat Darmi tumbuh menjadi anak yang manja. Seiring dengan berjalannya waktu, Darmi tumbuh menjadi seorang remaja putri yang cantik. Sayangnya, meski memiliki paras yang cantik, tetapi Darmi tidak pernah memiliki hati yang secantik wajahnya. Semua nasihat yang diberikan ibunya tidak pernah didengarkan. Semakin hari, Darmi bukannya semakin sadar, tetapi justru semakin menjadi. Setiap kali yang dilakukan Darmi hanya bersolek dan memanjakan diri. Ia tidak pernah membantu ibunya bekerja di ladang. Jangankan membantu ibunya bekerja di ladang, pekerjaan rumah seperti menyapu halaman, menyapu rumah pun tidak pernah dilakukannya. Suatu hari kemudian, si Darmi diajak ibunya turun ke desa untuk belanja. Mereka berjalan kaki meski pasarnya sangat jauh dari rumah. Darmi berjalan melenggang dengan pakaian bagus dan bersolek cantik agar dilihat orang. Sementara si ibu yang berjalan di belakangnya sambil membawa keranjang dengan menggunakan pakaian dekil. Karena letak rumah dengan pasar sangat jauh, tak ada seorang pun yang tahu bahwa kedua perempuan yang sedang berjalan tersebut adalah seorang ibu dan anak. Ketika sudah mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Melihat kecantikan Darmi, warga desa menjadi sangat terpesona, utamanya para pemuda desa. Bahkan beberapa ada yang mengikuti si gadis berjalan di belakangnya. Namun ketika orang-orang melihat si ibu yang berjalan di belakangnya, keadaannya justru kontras. Seorang pemuda kemudian mendekati si Darmi dan bertanya kepadanya, "Hai gadis cantik,
apakah yang berjalan di belakang itu ibumu? Namun si Darmi menjawab, bukan, dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku. Jawab si Darmi, setiap kali ada orang yang bertanya tentang si ibu, si Darmi selalu menjawab si ibu adalah pembantunya. Bahkan beberapa kali ia menyebut si ibu adalah budak. Awalnya si ibu menahan diri dan bersabar mendengar setiap jawaban yang keluar dari mulut putrinya yang durhaka itu. Namun ketika berulang kali ditanya orang dan mendengar jawaban yang sama, si ibu akhirnya berdoa, ya Tuhan, hamba tak kuat menahan semua hinaan dari putri hamba. Begitu teganya putri hamba memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, tolong hukumlah anak durhaka ini. Tolong hukumlah dia. Atas kuasa Tuhan, si Darmi tersebut perlahan-lahan berubah menjadi batu, mulai dari kaki sampai ke badan. Ketika perubahan sudah mencapai setengah badan, si Darmi akhirnya meminta maaf kepada ibunya. Ibu, ampunilah saya, ampunilah anakmu yang durhaka selama ini. Ibu, tolong ampunilah anakmu ini. Ketika si gadis itu terus meratap dan menangis, hanya saja semua sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Hingga akhirnya seluruh tubuh sang gadis berubah menjadi batu. Sekian dan terima kasih. Yahoo!